Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo sahabat-sahabat YouTube semuanya. Semoga sahabat-sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi, satu channel yang selalu membuat edukasi dunia perminyakan khususnya di bidang operasi produksi. Tentunya kita menyampaikan rasa syukur kita dulu kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, karunia dan hidayahnya pada kita, di mana kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan kita memohon juga agar kita nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami akan menyampaikan edukasi masalah perminyakan. Apa yang ingin saya sampaikan? Beberapa bulan yang lalu saya telah mempresentasikan kondisi tangki yang hubungannya dengan oilosis. Saya presentasikan ini di hadapan peserta rapat yang membahas masalah oilosis perminyakan. Waktu itu di Lampung. Itu saya paparkan. Mungkin ada baiknya kita coba lihat sekilas masalah video waktu saya presentasikan. Coba kita lihat. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran masalah kondisi tangki, Pak. Tadi dari pembicara yang terdahulu bahwa dikatakan bahwa di TAP itu saat ini loss-nya sudah bagus. 0,7 ya Pak Sepri ya. Sudah sangat bagus. Kita tahu semua, 2 tahun yang lalu loss-nya 7%, betul Pak? 2 tahun yang lalu loss-nya 7%. Ya sama dengan problem kita saat ini di SPD. Dan mereka berhasil. Ini mungkin menjadi acuan juga bagi kita untuk menyelesaikan masalah di SPD. Nah, ini mungkin penyebabnya. Saya tahu kalau di pendopo, TAP, itu adalah peninggalan Stenpak. PT Stenpak Indonesia. Dan saya mulai kerja adalah di PT Stenpak Indonesia pada tahun 82. Jadi saya memang tahu masalah di sana. Memang di sana, syarat untuk memompa itu dia kondisinya seperti ini. Jadi, baik, tidak ada air di atas. Kita stop dulu ya videonya sahabat-sahabat YouTube ya. Itulah presentasi saya di hadapan peserta rapat yang membahas oilosis. Saya menyampaikan permasalahan masalah kondisi tangki. Nah, hal itu ingin juga saya tuangkan di YouTube ini. Nah, saya sudah menyiapkan judulnya. Nah, ini bisa saya ini kan. Oke, kita lihat. Nah, apa judulnya? Sahabat-sahabat YouTube, bisa dilihat ya. Hubungan antara oilosis dengan kondisi tangki saat akan dipompa. Nah ini, ya, jadi apa sih hubungan masalah kondisi tangki dengan saat akan dipompa? Ini yang menjadi masalah. Tentunya di sini ada hubungan dengan oilosis. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube, ada 4 macam kondisi tangki untuk memompakan minyak dari SPU ke P3. Jadi ada 4. Apa saja? Bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kondisi tangki yang sangat ideal. Nah, sangat ideal ini artinya sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, kondisi tangki yang cukup ideal. Artinya masih bagus ini kalau cukup ideal. Yang ketiga, kondisi tangki yang tidak ideal. Nah, ini sudah mulai nih, kalau sudah tidak ideal nih, ini penyebab losis. Kemudian yang keempat, kondisi tangki yang sangat tidak ideal. Nah, sahabat-sahabat YouTube, mari kita kupas satu persatu ya, masalah
kondisi tangki ini. Ini dihapus dulu, ini lupa tadi menghapus. Tidak apalah, kita hapus dulu ya. Ini tadi ada salah satu subscriber kita yang menghubungi saya. Jadi dia ada yang ditanya, kemudian saya jelaskan dengan papan tulis ini. Ya, jadi di sini saya sampaikan juga kalau ada adik-adik mahasiswa yang menghubungi kita, silahkan hubungi admin WA admin kita dan nanti akan berhubungan dengan saya melalui WA, bisa juga dengan video call. Ini tadi kami video call. Kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Baik. Yang pertama, kondisi tangki yang sangat ideal. Nah, kita buka ininya ya. Nah, bagaimana tangkinya? Seperti inilah kondisi tangkinya. Nah, bisa dilihat sahabat-sahabat YouTube ya. Kondisi tangki yang sangat ideal. Gimana maksudnya? Ini adalah tangkinya. Kemudian ini suction pompanya. Jadi ini artinya yang untuk masuk ke pompa. Ini saya tidak gambarkan untuk yang masuknya. Ini yang untuk keluar saja, untuk yang ke pompa. Nah, kondisinya gimana? Di sini kondisinya ada sedikit air di sini. Kemudian ada lagi di atasnya ada emulsi. Biasa kalau ada air, kemudian emulsi dulu. Tergantung dengan kondisi minyaknya, emulsi ini banyak atau sedikitnya. Namun di sini untuk kondisi yang pertama ini, emulsi itu masih berada di bawah suction pompa. Nah, di atas emulsi baru ada minyaknya. Minyaknya setelah disampel itu BSNW-nya adalah 0,5% sesuai standar pemompaan 0,5%. Nah, apabila kondisi minyak di dalam tangki seperti ini, jadi dia yang akan masuk ke dalam suction pompa ini semuanya sudah minyak. Tidak ada emulsi sama sekali. Emulsi di bawah suction. Nah, kondisi inilah kondisi yang sangat ideal. Kalau dari SPU memompakan dengan kondisi ini tentu dijamin hasilnya akan sangat baik sekali. Kenapa? Sama sekali dia tidak memompakan airnya seperti ini. Nah, inilah yang saya sebut dengan kondisi yang pertama, yang sangat-sangat ideal seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, kemudian saya lanjutkan, hubungannya dengan oilosis tentu yang kondisi yang pertama ini sangat kecil sekali untuk terjadi oilosis di atas standar atau di atas batas toleransi. Jadi sangat bagus sekali yang seperti ini. Kalaupun sudah seperti ini kondisi tangkinya pada saat memompakan, masih terjadi loss, itu bukan lagi masalah alatnya atau bukan masalah lagi sistem tangkinya. Nah, kemudian yang kedua, yang mana? Yang kedua, kondisi tangki yang cukup ideal. Emulsi berada di bawah suction pompa. Nah, ada juga yang memompakan seperti ini. Di bawahnya ada selat, kemudian ada air yang seperti ini, kemudian ada emulsi, di atasnya baru ada minyak. Jauh minyaknya ada di atas. Nah, tapi tangki ini dia menggunakan suction swing. Nah, swing suction. Jadi, suction ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan seperti ini. Di mana yang kita mau hisap minyaknya. Nah, kalau suction-nya seperti ini dan dikondisikan suction ini ininya ada lebih kurang 40 sampai 50 di atas batas minyaknya, maka ini pun aman. Tidak ada masalah yang seperti ini. Ada masalah kecil nanti bisa saya ceritakan atau saya ulas di kesempatan yang lain. Memang masih ada masalah yang selama ini tidak diketahui penyebabnya apa. Nah, nanti saya ceritakan. Nah, jadi kondisi seperti ini, jadi minyak itu akan masuk seperti ini. Jadi ini batas minyaknya, kemudian waktu mompa, dia akan masuk lewat suction ini. Jadi ini sangat-sangat aman. Jadi minyaknya itu berada 40 cm sampai 50 cm di bawah suction pompa. Nah, seperti ini. Ini pun hubungannya dengan oilosis juga kecil. Kenapa? Karena yang dipompakan adalah minyak. Emulsi ada, tapi ada di bawah, nggak masalah seperti ini. Oke. Kemudian kondisi yang ketiga. Nah, ini kita mulai masuk pada kondisi yang tidak ideal. Jadi ini pemompaan dengan cross. Emulsi berada di atas suction pompa. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube, kondisi tangki yang keempat adalah
Apabila di bawahnya ada selat seperti biasa, kemudian ada airnya di atas di sini. Nah, air ini sudah ada di sini. Jadi pasti air ini akan terpompa. Kemudian ada emulsi, kemudian minyaknya setelah disampel, ini BSNW-nya adalah 0,5%. Nah, apa saja masalah yang ada sini? Yang pertama memompakan dengan cross. Yang akan terjadi apa? Ada fluktuasi penerimaan. Kalau minyak ini kita pompakan ke P3, maka akan terjadi fluktuasi, di mana air itu mobilitasnya lebih tinggi dibanding dengan minyak. Jadi air itu menerobos lebih dulu. Jadi ini yang membuat fluktuasi. Kemudian masalah yang kedua adalah di daerah emulsi. Kalau kita turunkan pasta di sini, maka emulsi itu adalah daerah binti. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada, daerah binti itu dianggap air. Itu aman. Tapi ada juga masih yang menggunakan emulsi itu, daerah binti itu diambil tengahnya. Nah, tengah sini. Nah, ini juga yang akan menyebabkan oilosis. Belum tentu di tengah ini minyaknya sudah bagus. Bisa saja minyaknya hanya sedikit, tapi dia tetap bintik. Nah, ketentuan yang ada adalah batas air dan minyak itu adalah di sini yang diambil. Jadi emulsi sudah dianggap dengan air. Nah, kalau dianggap air ini masih mendingan. Tapi kalau emulsinya dibagi dua, nah itu bisa menjadi oilosis. Lebih aman kalau ini dianggap air semuanya. Kalau begitu ada binti, itu dianggap air saja. Itu lebih aman. Nah, seperti ini. Jadi rawannya di sini terhadap oilosis adalah kadang-kadang ada mengambil emulsi ini di tengahnya. Setengah dianggap air, setengahnya dianggap minyak. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat oilosis. Oke. Kemudian kondisi yang keempat. Nah, sahabat-sahabat itu ya. Kondisi yang keempat. Kondisi tangki yang sangat tidak ideal. Pemompaan sudah dengan cross, kemudian selatnya, ada selat di dalam tangki yang karena sudah lama tidak dicuci, berada di atas suction pompa seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia ada di atas suction pompa. Ini miring memang. Jadi tentu kalau sedang dipompa, aliran itu akan masuk ke sini. Jadi walaupun dia di sini tinggi, di sini akan lebih rendah. Selatnya tinggi, kemudian pompanya juga cross, ada airnya, ada emulsinya, kemudian minyaknya ada di atas. Nah, ini yang sangat tidak ideal. Di mana kalau bisa jadi dia menganggap emulsi ini ada di tengah-tengahnya, setengah minyak, setengah air, nah ini juga menyebabkan losis. Kemudian juga dengan kondisi ini terjadi fluktuasi penerimaan di P3. Nah, yang lebih masalah lagi karena kondisi selat ada di atas suction. Nah, ini yang menjadi masalah. Ayo kita lihat ya. Nah, ini kejadian nyata yang saya ambil ini. Ini kita lihat coba contoh perhitungan. Bila dianggap ada air. Nah, maksudnya apa? Jadi operator itu akan menulis sesuai dengan apa yang didapat. Itu namanya operator. Nah, dengan kondisi ini, setelah minyak ini dipompakan, apa yang terjadi sebetulnya? Ini sudah pasti air akan terpompa lebih dahulu, air akan habis. Kemudian emulsinya pun akan habis. Nah, kemudian barulah minyaknya yang dipompakan. Nah, minyaknya, jadi yang tertinggal adalah minyak. Tidak akan lagi ada airnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak akan ada air yang tertinggal kalau kondisinya seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Karena operator itu suka melakukan pengukuran di lubang ukur ini menggunakan roll tip, yang roll tip itu ujungnya lancip seperti ini, sehingga di bagian bawah di tempat selat terbentuk lubang kecil. Terbentuk lubang kecil, sehingga di sini bisa jadi ada air yang terjebak. Kalau ada air yang terjebak di sini, maka air ini tidak bisa keluar. Kenapa? Karena densitas air itu lebih besar daripada minyak. Densitas air itu adalah 1 kg per liternya, sedangkan minyak itu lebih kurang hanya 0,85 kg per liternya. Jadi kalau ada air sudah di dalam ini, yang sudah terjebak, maka ini tidak bisa kemana-mana lagi airnya. Nah, apa yang terjadi sahabat-sahabat YouTube ya? Pada saat closing, setelah dipompakan, yang kalau kita lihat kondisi ini, semua air itu sudah terpompakan, maka
operator akan menurunkan roll tip dengan menggunakan pasta di ujung sini. Dia akan melihat ada air apa tidak. Ya sudah barang tentu dengan kondisi ini akan terlihat ada air di bawahnya. Begitu di pasta ini ada merahnya. Dikatakan ada air. Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Bila dianggap ada air yang pertama. Misalkan 1 cm untuk tangki ini adalah 4 barrel. 1 cm-nya, volumenya. Kemudian opening tinggi cairan 120 cm dan tebal minyak 60 cm. Jadi maksudnya tebal minyak ini adalah 60 cm. Saya sambil nulis saja lah lebih supaya lebih ini lagi ya. Nih. Jadi kondisinya seperti ini suction-nya, suction pompanya, selatnya mirip seperti ini. Nah, kemudian ini ada airnya. Kemudian ini ada emulsinya. Emulsi. Kemudian ini minyaknya. 0,5% BSNW-nya. Nah, gini. Apa maksudnya? Jadi untuk tangki ini 1 cm-nya volumenya sama dengan 4 BBL. Oke. Kemudian opening tinggi cairan adalah 120 cm. Tinggi sini ini ada 120 cm. Oke. Kemudian dan tebal minyak adalah 60 cm. Tebal minyak ini 60 cm. Minyaknya 60 cm. Oke. 60 cm kalau kita kali 4, jadi sama dengan volumenya adalah 240 BBL. Oke. Kita lihat lagi. Closing. Nah, ini pada saat closing turun roll tip ke sini, turun diukur sini. Nah, ini tadi sudah ada lubang kecil di sini, turun di sini. Pada saat diukur tinggi cairannya adalah 10 cm. 10 cm itu dari titik ini. Bukan dari bawah sini. Ini sudah selat semua. Jadi dia taunya sistem init. Semestinya kalau tangkinya seperti ini, mestinya sudah OTIP. Sistem pengukurannya, bukan init lagi. Jadi mestinya sudah OTIP. Jadi digantung mestinya. Nah, jadi dia mengukur itu ada 10 cm closing 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sewaktu di pasta terbaca ada airnya 4 cm. 4 cm itu adalah 16 BBL. Karena 4 per 1 cm-nya. Nah, coba kalau kita hitung. Setelah dipompakan, seperti ini, closing-nya tadi katanya 10 cm. Kemudian artinya ada minyak yang tertinggal di sini, 10 dikurang 4 adalah 6. 6 itu adalah 6 kali 4, 24. Jadi oil ada 24 BBL. Pada saat opening tadi, minyaknya semuanya adalah 240. 240 BBL. Betul ya? Nah, jadi 240 kita kurangkan dengan 24. Jadi minyak yang terpompa adalah 216 BBL. Nah, dengan anggapan di sini tadi ada air 4 cm, padahal sebetulnya tidak ada. Jadi dikatakan yang dipompakan adalah 216. Seperti ini. Oke. Jadi 216 yang dipompakan. Nah, sebetulnya kalau seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa di sini sebetulnya sudah tidak ada air lagi. Ini hanya lubang yang terbuat karena selalu melakukan pengukuran di sini dengan menggunakan roll tip yang di ujungnya itu lancip seperti ini. Nah, sebetulnya kalau ini dikatakan tidak ada lagi airnya, maka perhitungannya berbeda. Nah, ini contoh perhitungan bila dianggap tidak ada air lagi. Sebetulnya memang seperti ini. Gimana? Nah, volumenya tetap 1 cm itu 4 BBL, opening tinggi cairan 120
cm dan tebal minyak 60 cm, 240 sama tadi. Kemudian closing tinggi cairan 10 cm dan tinggi air 0 cm. Jadi artinya apa? 10 cm itu semuanya minyak. Nah, jadi kalau gitu semuanya minyak. Jadi kalau tadi openingnya di sini adalah 240, opening 240 ppl, minyak yang tertinggal closing adalah 40, karena 10 cm itu minyak semua. 40 ppl. Nah, kalau begitu berapa minyak yang terpompa sebetulnya? Yang terpompa adalah hanya 200 bbl, bukan 216. Kalau tadi dianggap ada air, ini jadi 16. Nah, mana? 216. 216 yang dipompakan. Jadi berapa selisihnya? Ada selisih, ada 16 bbl. Jadi sekali pompa sudah membuat losis, sekali pompa, loss 16 bbl. Nah, bagaimana kalau pemompaan satu hari itu bisa 3 kali atau 4 kali? Nah, kalau 3 kali saja, 3 kali 16, 3 kali 16 berapa? 32, 48. Nah, ini sudah jelas. Satu hari tangki ini menyebabkan 48 bbl loss-nya. Karena kesalahan seperti ini. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Ini suatu kejadian nyata yang saya temui di suatu lapangan. Seperti ini. Inilah menyebabkan losis. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti ini? Solusinya adalah tangki ini harus di-cleaning, harus dibersihkan. Jadi sehingga selatnya tidak ada. Seperti ini. Nah, kalau selatnya tidak ada lagi, ini lebih baik, tapi bagaimanapun yang namanya memompa dengan cross itu masih ada resiko, akan terjadi yang pertama fluktuasi, dan ada resiko akan terjadi losis karena ada emosi. Ini beda-beda pendapat, seperti ini. Nah, kesimpulannya apa sahabat-sahabat YouTube ya? Jadi kondisi yang pertama, tangki yang pertama itu sangat ideal. Hubungannya dengan losis apa? Dengan losis tidak membuat losis. Jadi tidak losis, tidak loss. Yang kedua juga tidak membuat loss, tidak loss. Tidak ada loss. Tangki yang ketiga kemungkinan ada loss, kemungkinan ada loss. Kemungkinan karena emosinya bisa diambil salah dalam ini. Yang keempat sangat mungkin. Nah, yang keempat sangat mungkin akan terjadi loss. Ada loss. Nah, inilah sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami bahwa kondisi-kondisi tangki seperti ini sangat menentukan terjadinya atau yang akan menyebabkan oil losses. Nah, mungkin ini apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di lapangan, bisa dilihat tangkinya kondisinya termasuk yang mana. Kalau kondisi 1 sangat baik sekali. Kondisi 2 masih cukup bagus. Kondisi ketiga, nah ini ada kemungkinan. Kondisi yang keempat sangat akan terjadi oil losses. Oke, sahabat-sahabat YouTube, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kondisi saat ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video-video yang lainnya. Dan alhamdulillah perkembangan channel kita ini sudah banyak sekali pekerja-pekerja di lapangan, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang telah menghubungi kami. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan yang bisa kami dapat jawab, akan kami jawab dengan senang hati tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi saya. Itu saja dulu sahabat-sahabat yang YouTube yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya dan atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.